Ketemu lagi dengan saya, Dia Hayati. Nah, di sini saya akan membahas mengenai materi fisika ya, lebih tepatnya nanti dalam gerak lurus berubah beraturan. Nah, secara lebih jelasnya lagi ya, saya coba menjelaskan tentang GLBB. Nah, tadi di awal kita sudah mendapatkan kata kuncinya bahwa saja GLBB itu adalah nih, kecepatannya sudah pasti dia akan berubah. Kalau kecepatannya berubah, sudah pasti percepatannya ada. Ini dia, percepatannya akan konstan ya, atau nama lain tetap. Nah, kedua, dalam GLBB juga bisa ada keadaan dipercepat dan juga suatu keadaan itu juga bisa nanti dia diperlambat, tergantung keadaannya. Contoh, misalkan ketika seseorang mengegas kendaraan bermotornya, mungkin dia untuk mengejar waktu ya, maka dia akan mengegas, otomatis nanti grafiknya seperti ini. GLBB-nya akan dipercepat. Nah, sudah pasti nanti ini grafik kecepatan V, satuannya nanti meter per sekon, dan grafik antara T, waktu, dalam satuannya sekon. Karena dia tadi mengegas, sudah pasti kan kecepatannya bertambah. Misalkan dari 60 km per jam menjadi 80 km per jam. Nah, ini dia. Maka grafiknya akan naik ya. Ini yang biru ini grafiknya kecepatan. Kalau nanti grafik kecepatannya naik, berarti percepatannya akan bernilai positif. Itu dia. Untuk GLBB dipercepat. Nah, yang kedua, ketika suatu keadaan, misalkan nanti A mengerem kendaraan bermotornya, misalkan ada sebuah tanjakan atau polisi tidur, maka dia akan mengerem, misalkan dari 60 km per jam menjadi 40 km per jam. Nah, ini dia, sudah pasti grafiknya akan turun. Ini grafik V-nya ya, yang bergaris biru ini, grafik V-nya terhadap waktunya dalam satuan sekon. Jika dia sudah turun seperti ini, otomatis percepatannya akan negatif. Nah, itu untuk yang grafiknya ya, bisa dipercepat dan juga bisa diperlambat, tergantung keadaan pengendara sepeda motor itu sendiri. Oke, sekarang setelah kita mengetahui syarat pokok dalam GLBB dan macam-macam grafik GLBB, kita masuk ke dalam rumusnya. Ini dia. Secara matematis dirumuskan ada 3. Bisa yang pertama itu adalah VT sama dengan V0 plus minus A kali T. Kapan dia plus? Ini dia tadi. Jika nanti suatu keadaan kendaraan bermotornya akan dipercepat, maka nanti tanda pakainya positif. Berarti V0 ditambah A kali T. Yang negatifnya diabaikan saja. Ya. Nah, juga bisa kita gunakan VT sama dengan V0 dikurang, nih ya, tanda kurang di bawah, berarti plusnya diabaikan saja. V0 dikurang A kali T. Kapan dipakai? Jika keadaan seperti ini, grafiknya turun, atau seseorang itu akan mengerem sebuah motornya atau mobil, pokoknya kendaraan bermotornya ya. Ini dia, kita gunakan nanti V0 dikurangkan A kali T. Nah, sampai sini mungkin bisa dipahami ya, kapan dipakai plus, kapan dipakai min. Ini cara awal tadi, plus dan min. Nah, yang kedua, kita mencari S. Maka rumusnya, nih ya, yang kedua, V0 dikalikan T-nya plus minus setengah kali A kali T kuadrat. Nah, sama ya kayak hal yang pertama tadi, plus dan minnya dipakai ini. Kalau ada dipercepat, maka kita pakai tanda plus. Berarti nanti V0 dikalikan T ditambah setengah A kali T kuadrat. Nah, kalau nanti dia diperlambat, kasusnya mengerem. Nih, grafiknya turun nanti, kita pakai tandanya kurang. S sama dengan V0 dikalikan T dikurang. Jadi nanti tanda plusnya ini diabaikan saja, dihapus saja, boleh gini. V0 kalikan T dikurang setengah A kali T kuadrat. Nah, yang ketiga itu rumus VT kuadrat ya, mencari kecepatan juga. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2 kali A kali S. Itu 3 rumus dasar ya untuk GLBB ini sendiri. Nah, sekarang kita lihat ketenangannya apa.
Ada si VT, ada V0, ada A, ada si T, ada si S. Yang pertama dulu ada si VT. VT itu adalah ya kecepatan akhirnya. Misalkan si A mengegas motornya dari 60 km per jam menjadi 80 km per jam. Berarti nanti kita pakai VT-nya itu adalah 80 km per jam. Itu yang VT-nya. Kemudian yang V0 itu adalah kecepatan awal atau kecepatan mula-mula pengendara itu. Berarti tadi kan si A tadi mengendarai motor dari 60 menjadi 80. Berarti nanti V0-nya adalah si 60-nya. 60 km per jam itu. Itu ya perbedaan yang awal dan akhir. Nah, sekarang ada si A. A kecil itu adalah tadi ya percepatan. Percepatan itu satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Kemudian ada si T. T itu adalah waktu ya, satunya sekon. Dan kemudian ada si S. S itu adalah si jarak, satunya adalah meter. Nah, itu rumus dasar kita dalam GLBB. Dan ini untuk GLBB ya, nanti spesifikasi soalnya sangat panjang. Jadi dasarnya, tapi untuk mendapatkan ini kita membutuhkan cara-cara yang lain. Mulai lebih memahami lagi ya teks rumus ini kita pakai dalam latihan soal. GLBB. Contohnya nih, kita lihat ada latihan soal ya. Nah, ini di depan kalian bisa melihat adik mengendarai sepeda ke arah timur. Berarti dia ke arah kanan kita. Dengan percepatan 1 meter per sekon kuadrat. Dan kakak mengendarai sepeda dengan percepatan 1,5 meter per sekon kuadrat ke arah barat ya, atau ke arah kiri kita. Jika adik dan kakak terpisah pada jarak 80 meter, maka kakak akan bertemu dengan adik setelah menempuh jarak titik-titik meter. Kita coba membahas ya soal ini. Nah, dalam fisika itu tidak langsung konstan rumus yang tadi kita masukkan ke soal ini. Tidak. Kita butuh penalaran terlebih dahulu. Oke. Sebelum penalaran kita wajib buat dulu diketahuinya. Nah, diketahuinya yang ada angkanya yang pertama ini. Percepatannya 1. Berarti itu percepatan siapa? Percepatan si adik. Berarti kita bikin AA. Artinya percepatan si adik. Kita pakai simbolnya aja, awal hurufnya ya. Berarti AA-nya sama dengan 1 meter per sekon kuadrat. Nah, yang kedua itu ada angkanya lagi ini, 1,5. Itu adalah percepatannya si kakak ya. Berarti kita bikin AK atau percepatan kakak. Besarnya adalah 1,5 meter per sekon kuadrat. Ada lagi? Nah, nih jarak 80 meter. Kalau jarak tadi siapa? S ya, berarti ini dia. S-nya adalah 80 meter. Nah, kemudian karena di awalnya nggak dibikin kecepatan awalnya, otomatis kan si adik dan si kakak sebelum dia mengendarai sepedanya, otomatis dia mula-mulanya dia diam. Untuk mencari V0-nya, kita juga butuh penalaran ya. Nah, ada si adik dan kakak. Di soal tidak dikasih tahunya berapa V0-nya. Otomatis kita mainkan nalar kita. Si adik dan si kakak sebelum dia mengendarai atau mengayuh sepedanya, mula-mula dia pasti akan diam. Nah, kalau nanti dia diam, berarti V0-nya adalah 0 ya. Nah, ini dia. V0-nya si A atau V0-nya si adik, kecepatan awal si adik sama dengan 0. Itu dia. Kemudian V0-nya si K atau kecepatan awalnya si kakak sama dengan 0. Oke. Nah, yang ditanya siapa? Maka kakak akan bertemu dengan adik setelah menempuh jarak berapa? Nah, itu juga butuh mindset kita penalaran ya. Contohnya gini. Kita gambarkan dulu. Ini kita anggap ini ada orang. 1, 2. Oke. Ada 2 orang, ada si adik dan ada si kakak. Si adik mengendarai ke arah timur, berarti dia ke arah kanan kita ya. Berarti ini kita bikin ini si adik. Ini si adik, maaf. Ini si adik, ini si kakak.
Kita gambarkan adik ke timur. Berarti ini kita bikin si adik ke sini dia. Dengan kecepatannya tadi mula-mulanya adalah 0. Kemudian si kakak. Kakak ini tadi bergerak ke arah barat. Berarti ke arah kiri kita ya. Berarti ini dia. Ini kakak ke kiri. Nah, itu dia. Sedangkan mereka berdua ini terpisah pada jarak berapa? 80 meter. Kita bikin seperti ini. Ini jarak orang ini. Nah, ini dia. Jarak orang ini adalah 80 meter. Nah, itu kata kuncinya. Otomatis mereka berdua adalah bergerak secara berlawanan. Nah, setelah dapat kata kuncinya berlawanan, ada lagi kita pakai matematika. Berarti nanti ini secara matematis ya. Kalau dia sudah bergerak berlawanan, otomatis kan nanti jarak si adik tadi menempuh jarak berapa, ditambah dengan jarak si kakak menempuh berapa, sampai mereka berdua ini ketemu. Misalkan kita buat di sini orangnya. Nah, itu dia. Ini si adik tadi, ini si kakak ya. Kita pakai garis putus-putus sebagai tanda keadaan yang keduanya. Otomatis nanti kan jarak orang berdua ini adalah jaraknya si adik SA. Ini juga jaraknya si kakak ya. Kita bikin ini nanti, tunggu dulu. Ini jarak orang berdua ini satu. Ini SK. Ini jaraknya si A, si adik. Nah, coba matematikanya mainkan. Ketika mereka bertemu, sudah pasti kan nanti si A ini menempuh jarak berapa sekian kita belum tahu. Kemudian si kakak juga menempuh jarak berapa sekian kita juga belum tahu. Semuanya ini adalah 80 meter. Itu matematiknya ya. Nah, ini dia. Jarak si kakak ditambah jarak si adik sama dengan adalah jaraknya mereka berdua. Adalah 80 meter. Nah, setelah sampai di sini, kita tinggal mensubstitusikan rumus kita. Apa tadi rumus jarak? Ini dia. Rumus jarak adalah, karena ini punyanya si adik, kita pakailah nanti simbolnya ada pakai A besar. Melambangkan itu punya si adik ya. Kalau si kakak nanti berarti kita lambangkan nanti dengan K besar. Itu dia. Berarti si adik dulu. Mencari jarak, apa tadi? V0 dikalikan T plus minus setengah A kalikan T kuadrat. Oke. Nah, ditambah tadi kurang dia. Ya, sudah pasti ditambah ya. Karena ini kan pasti kan mula-mula diam ke bergerak. Kan berarti dia mempercepat langkahnya atau mempercepat dia mengayuh sepedanya. Oke, ini dia. V0A kalikan T, V0T pakai tambah ya, ditambah setengah A kalikan T kuadrat. A-nya si adik, berarti A besar. Ditambah dengan V0 kalikan T, V0K, V0K dikalikan T ditambah setengah dikalikan A si kakak dikalikan dengan T kuadrat sama dengan jarak mereka. Nah, setelah dapat ini, barulah kita substitusikan yang diketahui ini semua tadi ke dalam rumusnya. Tinggal matematiknya lagi. V0-nya tadi berapa? 0. Berarti 0 kalikan T ditambah setengah kalikan A. A-nya berapa? Si adik 1. Berarti ini 1 kita bikin. Setengah kalikan 1 dikalikan dengan T kuadrat. Nah, itu punya si adik. Si kakak lagi. Si kakak V0K dikalikan T si kakak, berarti dia 0 juga ya. Mula-mula mereka ini diam dulu. 0 dikalikan T ditambah setengah kalikan A si kakak berapa? 1,5. Setengah kalikan 1,5 dikalikan dengan T kuadrat sama dengan 80. Nah, setelah itu kita kalikan 0 kali T, hasilnya adalah 0 ya. Ini dia, kita bikin 0. Berarti ini nggak ada lagi. Tinggal yang ininya saja. Berarti setengah kalikan 1. Nah, setengah itu kan bilangan pecahan
bilangan pecahan ya, kita jadikan dia bilangan desimal saja. Setengah menjadi 0,5. 0,5 dikalikan T kuadrat menjadi 0,5 T kuadrat. Itu punya si adik ini masih ya, ini punya si adik, jangan lupa. Nah, ditambah punya si kakak lagi. Punya si kakak, setengah kali 1,5 itu besarnya adalah 0,75. Berarti kita bikin ini kalikan ini ya, 0,75 kalikan T kuadrat sama dengan 80. Oke, sama-sama punya T kuadrat, tinggal kita tambah 0,5 tambah dengan 0,75 sama dengan 1,25 T kuadrat sama dengan 80. Nah, kita bingung mencari waktunya dulu. Berarti T kuadrat kita bagi saja matematiknya ya, 80 kita bagi dengan 1,25. Hasilnya adalah 64. Nah, jangan lupa ini masih dalam kuadrat. Kita butuh waktu tok, waktu saja, tidak pakai kuadrat. Berarti mematikan kuadrat harus kita akar ya. Kita tarik akarnya. Ini dia, T kuadrat sama dengan 64. Berarti T-nya sama dengan akar dari 64. Hasilnya adalah 8 sekon. Nah, berarti di soal ini waktu mereka bertemu si adik dan si kakak adalah 8 sekon. Baru dia pasti akan bertemu. Nah, itu belum selesai. Itu masih mencari waktu ya. Kita yang ditanya adalah si kakak akan bertemu dengan adik setelah menempuh jarak berapa? Dan berapa meter si kakak ini berjalan selama 8 detik? Itu yang mau ditanya. Oke? Nah, ini dia, kita cari. Maka dapat 8 sekon waktu mereka bertemu si adik dan si kakak. Kita rumuskan. Kembali ke rumus awal, ini dia. Mencari jarak kakak tadi adalah nih ya, ini jarak kakak nih. Ini jarak kakak tadi, ini dia. P0 kalikan T tambah setengah A kalikan K, setengah kali AK dikalikan T kuadrat. Ini dia, ini si kakak nih. Ini jaraknya si kakak. Ini dia. Nah, kita masukin. S kakak sama dengan jaraknya si kakak, P0 kakak dikalikan time-nya ditambah dengan setengah kalikan A kakak dikalikan dengan T kuadrat. Nah, kalau untuk T-nya, ini dia yang kita cari tadi waktu mereka bertemunya ya. Nah, kita masukin P0-nya tadi 0, waktunya 8 sekon, berarti 0 kali 8 nanti 0 ya. Apapun yang dikalikan 0 hasilnya adalah 0. Oke, ditambah dengan setengah. A kakak tadi berapa? 1,5. Oke, 1,5 dikalikan dengan T kuadrat. Ini jadi T-nya 8. Berarti 8 kuadrat. 8 kuadrat adalah 64. Oke, ini 0 tadi ya. 0 berarti ditewaskan saja. Tinggal setengah kali 1,5 adalah 0,75. Ya, ini dia 0,75-nya. 0,75 kita kalikan dengan 64. Maka hasilnya adalah 48 meter. Nah, itu dia. Berarti kesimpulannya si kakak akan bertemu dengan si adik, ini dia tadi. Si kakak nih ya, ini kakak, ini adik. Selama 8 sekon mereka bertemu, berarti si kakak sudah menempuh jarak berapa tadi? 48 meter. Ini dia, sudah berjalan dia 48 meter ke kiri ya, atau ke barat. Nah, berarti kalau si kakak sudah berjalan 48 meter, si adik berapa? Otomatis 80 kurang 48. 80 kurang 48 adalah 32 ya. Nanti jarak kakak, jarak si adik ini sudah menempuh dia 32 meter. Dapat dari mana? Dari 80 kita kurangkan dengan 48, hasilnya adalah 32. Gitu. Bisa? Oke. Nah, kayak gitu ya untuk GLBB. Jadi nggak langsung tok rumus yang 3 tadi dimasukkan ke dalam soal ini, enggak. Kita butuh penalaran terlebih dahulu, baru kita telaah, kita masukkan ke rumus yang 1, baru nanti dapat rumus yang terakhirnya. Nah, itu ya.
Nah, saya rasa mungkin ketika awal-awal mungkin agak bingung, tapi mungkin kuncinya fisika ini kalian wajib membahas banyak-banyak soal-soal supaya lebih mengingat rumus itu tersendiri, lebih lengket gitu. Oke? Nah, sekian penjelasan dari saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.